hari ini yang luar biasa, podcast catatan peneliti. Ya, pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ya, itu ada Mbak Iki. Halo Mbak Iki. Halo. Ada Mbak Adita. Halo Mbak. Ada Mbak Fitri. Halo Mbak. Ya, Dan ada Mas Bangun ya. Halo Mbak Bangun. halo. Ya, pada podcast hari ini, episode kali ini kita akan membahas tentang isu berkelanjutan. Ya, isu keberlanjutan menjadi isu yang luar biasa ya di kalangan kita di Indonesia khususnya. Kita mungkin akan menyimak dari beberapa perspektif dan sudut pandang dari narasumber pertama kita, yaitu dari Mbak Iki. Bagaimana Mbak Iki terkait dengan isu berkelanjutan di bidangnya Mbak Iki? Dipersilakan. Baik. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Jadi, kalau membicarakan mengenai sistem pertanian berkelanjutan, itu cukup kompleks ya. Tapi tantangan utama dari isu ini adalah penurunan kesuburan tanah. Itu di mana bisa disebabkan dari berbagai hal, dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, dan terutama itu adalah dampak dari perubahan iklim. Nah, disinilah kami para periset bioteknologi berperan untuk meneliti bagaimana sih penggunaan mikroba tanah yang bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap berbagai cekaman, baik itu biotik maupun abiotik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk sintetis. Jadi pertanyaannya bukan hanya apa yang kita tanam, tapi juga bagaimana kita menanam agar bumi tetap lestari. Luar biasa nih Mbak Iki atas isu keberlanjutannya di bidang biotek ya, pertanian. Nah, kita masuk ke narasumber kedua dari Mbak Adita. Bagaimana Mbak Adita menanggapi isu berkelanjutan ini? Terima kasih Mas Ahmad. Oke, dari tanah sekarang kita ngobrolin ke matahari. Salah satu contoh energi berkelanjutan yaitu energi matahari atau energi surya. Seperti yang kita tahu nih, Indonesia itu negara tropis ya. Jadi kita punya sinar matahari berlimpah sepanjang tahun. Nah, ini bisa jadi potensi yang luar biasa untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, tapi ironisnya pemanfaatannya masih sangat kecil di negara kita, bahkan kurang dari 1% dari total kapasitas energi nasional. Kenapa nih bisa seperti ini? Ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu terkait dengan biaya pemasangan PLTS yang masih dianggap mahal, kemudian kurangnya insentif dari pemerintah, serta minimnya edukasi publik soal manfaat dan keandalan energi surya. Nah, namun kabar baiknya, arah kebijakan nasional sekarang mulai berubah. Program PLTS atap terus didorong. Seperti saat ini kita sudah punya PLTS terapung terbesar se-Asia Tenggara, yaitu PLTS Terapung Cirata, yang berlokasi di Waduk Cirata, Jawa Barat, dengan kapasitas 192 megawatt peak. Nah, kita semua ini juga bisa andil ya dalam mensukseskan program ini, mulai dari pasang PLTS di rumah, kemudian ikut kampanye energi bersih, sampai mendukung regulasi yang berpihak pada energi terbarukan. Terima kasih Mbak Adita terkait dengan isu berkelanjutan di bidang sel surya. Kita lanjutkan ke narasumber berikutnya, yang ketiga, Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri. Ya, Bagaimana terima menurut kasih. Mbak Fitri terkait dengan isu berkelanjutan? Baik, terima kasih Mas Ahmad. Berhubungan dengan isu berkelanjutan di disiplin ilmu saya, yaitu pendidikan, bahwa pendidikan berkelanjutan itu adalah kunci untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Nah, di Indonesia, konsep ini semakin mendesak untuk diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan. Kenapa demikian? Karena untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Namun, implementasi dalam menghadapi berbagai isu kompleks yang perlu ditangani secara holistik itu masih perlu ditingkatkan gitu. Sehingga perlu pemikiran komprehensif agar konsep pendidikan berkelanjutan menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh disiplin ilmu dari sains hingga seni. Seperti itu, Mas Ahmad. Terima kasih Mbak Fitri atas penjelasannya terkait dengan isu berkelanjutan di bidang pendidikan.
Kita lanjut ke Mas Bangun terkait dengan isu berkelanjutan menurut Mas Bangun. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Barusan saya menyimak dari isu berkelanjutan biotek, kemudian energi surya, pendidikan, dan di bidang saya kebetulan dengan disiplin ilmu penyimpanan energi khususnya baterai. em, Baterai memiliki isu berkelanjutan khususnya pada rantai pasok bahan baku yaitu lithium, karena kita ketahui bahwa tidak semua negara memiliki bahan baku lithium itu sendiri dan dikuasai oleh beberapa negara, salah satunya adalah Cina, Australia, dan Chili, sehingga kita para peneliti didorong untuk mendesain, melakukan sebuah terobosan dan inovasi sehingga menghasilkan baterai jenis lain, salah satunya yaitu yang biasa kita sebut sebagai metal air baterai, yaitu baterai logam udara, di mana jenis baterai yang menggunakan reaksi kimia antara logam, kita memiliki besi yang melimpah, dan juga oksigen yang sangat begitu banyak dari udara, sehingga untuk menghasilkan energi listrik. Saya berharap bahwa baterai ini memiliki potensi kepadatan energi yang tinggi yang membuatnya menarik untuk berbagai aplikasi, termasuk kendaraan listrik dan perangkat portable. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Ahmad. Luar biasa sekali atas penjelasan dari Mas Bangun dan juga penjelasan dari berbagai narasumber yang sudah datang di podcast kali ini. Yang luar biasa, mulai dari tanah, mulai dari matahari, mulai dari ruang pendidikan, ruang energi, yang mudah-mudahan itu punya tantangan tersendiri dan solusi masing-masing yang nanti dengan isu berkelanjutan ini tidak bisa diselesaikan dalam satu bidang saja, tetapi juga nanti kita bisa butuh kolaborasi. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Catatan Peneliti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap terus berpikir kritis dan terus jaga bumi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.